Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang Pak Misri sayangi, bertemu lagi dengan Pak Misri dalam pembelajaran daring, khususnya pelajaran agama, yaitu pelajaran kedua tentang surat An-Nasr. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, surat An-Nasr ini bunyi dan artinya itu adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak sekalian, itulah bunyi surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ketiga beserta artinya. Nah, di dalam surat An-Nasr itu ada hukum-hukum bacaan. Yang pertama antara lain adalah namanya mad wajib mutasil. Nah, maksudnya itu bila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka membacanya dipanjangkan sampai 5 harokat. Nah, jadi pada huruf ja'a, nah mad wajib mutasil. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada hukum bacaan yang disebut dengan mad tabi'i. Nah, kalau mad wajib mutasil tadi ada yang disebut dengan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'i itu apa? Ini mad tabi'i itu bila ada huruf alif setelah fathah. Nah, ada huruf alif setelah fathah. Misalnya ja. Nah, jimnya itu kan di fathah lalu ada huruf alif. Atau bila mana dibaca mad tabi'i itu bila ada wawu mati setelah dhammah. Misalnya yadkhuluna. Nah, hulu. Nah, lamnya itu di dhammah lalu ada wawunya di sukun. Nah, atau sukun atau wawu mati begitu ya. Lalu ada contohnya lagi dini, fidini atau fi. Nah, bila ada kasroh diikuti dengan ya mati atau ya mati setelah kasroh, begitu istilahnya ya. Contohnya itu tadi dini atau fi. Atau lagi apabila ada dhammah kebalik innahu. Nah, begitu ya. Itu dibaca sepanjang 2 harokat, lebih panjang dari biasanya. Yang ketiga, hukum bacaan idhar koma riyah. Contohnya wal fathu.
di situ ada alif dan lam yang dibaca jelas. Nah, jadi idhar qamariyah itu bila ada alif lam atau lam takrib dibaca jelas. Yang keempat, idgham samsiyah. Nanti idgham samsiyah. Ini berbeda dengan idhar qamariyah, sama-sama dengan alif sama lam. Kalau idhar qamariyah itu alif lam dibaca jelas. Kalau idgham samsiyah alif lamnya dibaca hilang atau tidak jelas atau dimasukkan. Contohnya nasrullahi annas. Jadi ada alif lam dimasukkan ke nun. Nah, annas. Nah, itu ya idgham samsiyah. Lalu yang kelima ada bacaan namanya qalqalah atau memantul. Contohnya pada kata-kata yadkhuluna. Nah, yad dalnya itu dibaca jelas. Nah, itu ya. Itu namanya qalqalah. Dan terakhir bacaan waqaf atau berhenti setiap akhir ayat. Nah, itu. Dan di mana huruf yang berharokat dibaca dengan sukun. Nah, itu namanya bacaan waqaf. Itulah anak-anak tentang hukum-hukum dalam bacaan surat An-Nasr. Yang berikutnya yaitu pesan surat An-Nasr. An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr termasuk urutan dalam Al-Quran itu ke-110, terdiri 3 ayat yang judulnya diambil dari kata yang pertama. Pada saat itu anak-anak, An-Nasr artinya pertolongan itu karena Allah Subhanahu wa taala itu pernah berjanji memberikan kemenangan yang diperoleh kaum muslimin terhadap kaum Quraisy, ya. Kaum kafir Quraisy. Yaitu sesama-sama orang Arab pada saat itu, tapi ada orang-orang tidak percaya dengan agama Islam memusuhi agama Islam atau kaum muslimin. Nah, sehingga waktu itu terjadilah peperangan, kemudian diikutilah dengan perjanjian namanya Fathu Makkah atau kemenangan di kota Mekah. Nah, karena surat ini turun sesudah Nabi hijrah yaitu di Madinah, maka surat ini termasuk surat Madaniyah, salah satu surat pendek yang turun di Madinah. Nah, itu anak-anak ya. Oleh karena kemenangan itulah Rasulullah SAW diingatkan untuk beriman kepada Allah dan jangan terlalu merasa bangga, dan dianjurkan untuk banyak berzikir dengan bertasbih, membaca subhanallah, serta bertahmid mengucapkan alhamdulillah, dan terakhir beristighfar mengucapkan astagfirullah. Nah, terutama bertasbih ini bila kagum anak-anak ya menjumpai sesuatu, keagungan Allah atau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dengan heran, maka ucapkan subhanallah. Kalau bertahmid mengucapkan syukur alhamdulillah atas semua rezeki kemurahan yang diberikan oleh Allah. Kalau istighfar minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan di setiap saat. Itulah anak-anak penjelasan dari Pak Misri tentang surat An-Nasr. Mudah-mudahan anak-anak bisa pahami. Dan selanjutnya anak-anak mengerjakan soal-soal di Al-Hikmah, yaitu mulai halaman surat An-Nasr ini soalnya yaitu halaman 17 ya. Halaman 17 dikerjakan, lalu halaman 18 sampai dengan halaman 19. Jadi 17, 18, 19. Terima kasih anak-anak, Pak Misri akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, dan jangan lupa semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.